Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Sebelum tonton videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi ini adalah acara perdana di Ruang Inspirasi Cendekia. Hari ini kita akan melaksanakan podcast yang pertama. Jadi teman-teman harus ikutin kita. Ada narasumber yang keren banget. Pastikan penasaran kan? Yuk ikuti kita ya. Kita udah berada di kediamannya Ustadz Semin. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung, merupakan kepala Yayasan Tulang Bawang Sejahtera, dan juga sebagai tokoh pendidikan di Kabupaten Lampung. Nanti di dalam kita akan bercerita banyak, mengulik-ulik inspirasi dari beliau. Teman-teman pasti penasaran kan apa yang mau kita obrolin. Untuk itu ikuti kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang kita sudah berada di narasumber pertama di acara Ruang Inspirasi Cendekia. Jadi kali ini kita sudah berada di kediamannya Ustadz Semin. Beliau. Assalamualaikum Ustadz Semin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Semin, terima kasih sebelumnya kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di kediaman Ustadz. Jadi di sini kami ingin berbincang santai itu ya. Ini saya boleh panggilnya Abi atau Ustadz atau apa Abi? Iya, silakan aja. Abi itu. Oke. Ya Abi aja Abi biar lebih dekat ya. Iya. Maaf ini kami mengambil waktu menyita waktu Abi ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman berkaitan dengan acara kita, yaitu acara Ruang Inspirasi Cendekia. Jadi Abi bisa langsung kami tanya ya Abi? Ya, siap. Jadi sebenarnya kami itu sebagai masyarakat itu penasaran sih, sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai Abi itu mendirikan SDIT Cendekia ini. Boleh disampaikan Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama saya sampaikan terima kasih atas silaturahminya ke masa ini. Terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Walaupun sekarang sedang pandemi corona ya, tapi tetap semangat. Baik, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan, bahkan ini menjadi kegelisahan bangsa ya. Kan ada 4 poin ya: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini tentu menjadi poin penting ya. Bahkan kegelisahan sebuah bangsa pun begitu. Maka ini juga harusnya menjadi kegelisahan kita semua. Yang kedua, amanat Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 6 ayat 2 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak boleh abai. Setiap kita warga negara. Dan ini sudah luntur seperti itu. Nah, terlebih sebenarnya yang ketiga ya, alasan yang melatar belakang SD Cendekia tentu diawali dari TK ya, pertamanya. Karena memang ini menurut saya kegelisahan semua orang tua terhadap kondisi generasi penerus bangsa saat ini. Ada kasus narkotika yang selalu bertambah ya. Ada kasus-kasus asusila, ada pornografi. Jadi krisis moral. Presiden kita juga menyatakan bahwa kita sedang darurat narkoba. Kemudian ada krisis moral yang ini harus segera diperhatikan oleh kita semua. Kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anaknya, terutama terkait krisis moral ini sungguh sangat menghancurkan kehidupan kita. Nah, hal-hal inilah yang melatar belakang. Menurut saya pendidikan itu adalah salah satu elemen penting untuk
menyelesaikan atau memulai memperbaiki ini semua. Ada elemen pendidikan itu elemen yang terpenting menurut saya. Jadi maka kemudian saya dan kawan-kawan di Yayasan Tulang Bang Sejahtera bertekad, yaudah kita mulai pendidikan yang berkualitas sebenarnya, pendidikan yang bermutu yang bisa sedikit mengurai atau memulai agar krisis-krisis yang disebutkan tadi, krisis moral dan lain-lain itu bisa berangsur-angsur kita perbaiki. Itu. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu ya sebenarnya karena keresahan masyarakat itu sendiri ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Nah, terus yang kami tanyakan, dengan berdasarkan latar belakang tersebut, ada nggak sih Bi, visi misi tertentu dari Abi sendiri untuk mendirikan SDIT Cendekia ini? Iya. Ya karena berasal dari keresahan tadi ya. Kan pada dasarnya pendidikan itu kan ya kehidupan itu sendiri. Kalau orang bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya, sebenarnya dia menjadi orang yang terdidik dan tidak akan mengulangi kesalahan dari perjalanan hidupnya. Sebenarnya pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Tetapi makanya inilah yang akan kami rancang menjadi visi besar kita, bahwa supaya kita bisa mencetak, bisa memberikan kontribusi terbaik, menyiapkan generasi yang cerdas, menyiapkan generasi yang tangguh, yang kompetitif, yang berani nanti bermanuver atau berkompetisi di masa yang akan datang. Jadi memang visi kita ingin menyiapkan generasi yang unggul, yang cerdas dan tangguh. Karena ke depan perlu keunggulan, ya, minimal dia punya keunggulan dari sisi tadi menjawab krisis moral tadi, cerdas yang bisa mencari peluang-peluang, memilih-milih peluang yang tepat di sela-sela kompetisi. Kemudian juga harus tangguh karena nanti yang dihadapi tantangan-tantangan generasi kita di masa yang akan datang itu semakin berat ya, complicated, semakin banyak, apalagi sekarang di era 4.0 itu ya. Ini eranya sudah era digital dan itu harus tangguh. Kalau tidak, mereka akan justru tidak survive, dia tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi makanya langkah-langkah yang kita ambil, karena visi ini kan cukup berat ya, karena visi itu memang harus menantang, harus ke depan. Kita ingin jadi terbaik. Kita menyiapkan sarana-sarananya tentu yang sesuai ya. Karena kalau kita ingin misalkan, karena kan kita ini negara yang pertama kan dasar negara kita sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena pendidikan ini berbasis Islam, tentu kita harus menyiapkan sarana-sarana pendidikan yang memadai. Kita harus ada masjid, ya kan, harus ada, tentu MCK-nya lebih banyak, ada tempat duduk, sarana-sarana harus sesuai, harus menuju ke arah sana. Kemudian SDM juga yang terbaik, ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga yang harus berkualitas, yang profesional. Kemudian juga lingkungan, tentu lingkungan harus diakomodir, karena misi ini akan mencerminkan terlaksananya visi yang kita canangkan tadi, yang menyiapkan generasi unggul, cerdas dan tangguh tadi. Karena kan pendidikan ini sebenarnya ada 3 ya, ada pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian satu lagi pendidikan informal. Pendidikan formal seperti yang kita buat ini, SD negeri, SD swasta, SLTP, SLTA, perguruan tinggi ini formal. Non formal misalkan ada kursus-kursus ya, ada pendidikan luar sekolah. Kemudian ada informal. Informalnya adalah pendidikan yang ada di keluarga. Nah, pendidikan di keluarga, maka untuk mencapai visi yang tinggi itu memang konsep yang kita ambil akhirnya mengambil terpadu, Islam terpadu, karena kita ingin memadukan,
kita formal, juga ada pendidikan informalnya. Jadi keterlibatan orang tua yang memang secara alamiah mereka punya tugas di dalam rumah tangga, dalam keluarganya kan, mendidik anak-anaknya. Kita libatkan di sekolah yang formal ini, sehingga dengan cara ini keterlibatan orang tua dalam proses mendidik, proses membuat karakter yang baik ini kita lihat. Saya kira ini memang terus berjalan. Mudah-mudahan visi ini dengan strategi-strategi misi yang kita buat, harapannya bisa ya, benar, apalagi dengan sekarang kan memang industri 4.0 ya. Memang semua masyarakat itu memang identiknya dengan teknologi yang canggih. Dan selain itu juga memang selain teknologi yang canggih, memang sebenarnya setiap individu itu harus ditanamkan akidah yang lurus. Makanya muncul ada SDIT Cendekia itu untuk menyelaraskan itu semua. Selanjutnya Bi, visi misinya kan sangat besar ya Bi ya. Sangat Masya Allah. Tidak semua orang itu bisa berkesempatan memiliki cita-cita seperti Abi. Kira-kira ada nggak sih Bi kesulitan atau rintangan yang selama ini tuh Abi hadapi sampai SDIT ini terbentuk dan berdiri? Ya. Kalau itu saya kira di dunia ini nggak ada ya yang mengurus semuanya pasti. Tapi saya melihat membahasakannya bukan rintangan aja, itu tantangan. Nantikan terus video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara personal, secara lembaga juga, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga